Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, dan juga sore saya ucapkan kepada Profesor Kaler, Miss Agung, serta Miss Dayu, juga teman-teman yang saya cintai. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategies Applied in the Translation of Indonesian Narration in the Video of the Muli Village Bird Conservation. Judul saya kali ini sudah lebih singkat dan padat dari sebelumnya, tapi tetap spesifik menggambarkan isi utama penelitian atau kata kunci, yaitu penelitian tentang strategi penerjemahan sesuai arahan dan bimbingan dari Miss Agung tentunya. Nah, selanjutnya menurut saya judul ini juga sudah bersifat khas, positif, mudah dipahami, juga memiliki daya tarik tersendiri bagi pembaca karena ciri khasnya yang membahas tentang strategi penerjemahan dari narasi berbahasa Indonesia pada video konservasi burung. Tentunya ini tidak biasa karena biasanya jika ada yang bahas topik terkait di FBA itu menggunakan karya sastra berupa film atau novel. Nah, yang terakhir judul ini juga sudah tidak mengandung singkatan, rumus, jargon, atau kata klise yang biasanya pada penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan di analysis pada awalnya dan juga di use, misalnya di use of translation strategy. Selanjutnya saya akan ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab satu pendahuluan ini, yang pertama berisi tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan masalah, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Dalam latar belakang ini, saya sudah susun pernyataan sesuai dengan paragraf saya. Yang pertama ada paragraf pertama, yaitu pengertian terjemahan, dan juga ditambah dengan teori Newmark, dan dilanjutkan dengan pentingnya media video untuk menambah pengetahuan. Yang terakhir ada pentingnya peran penerjemah. Pada paragraf kedua ada maksud dari bahasa sumber ke bahasa sasaran merupakan unsur terpenting bagi penerjemah, dilanjutkan dengan sejauh mana subjek penelitian memahami bahasa sumber objek penelitian. Yang ketiga, atau paragraf ketiga, berisi tentang pernyataan strategi penerjemahan istilah-istilah tertentu. Dilanjutkan dengan pembahasan singkat penelitian terdahulu, yaitu penelitian milik skripsi Sofianti pada tahun 2019, dan yang terakhir, menilai pemahaman subjek melalui strategi penerjemahan. Dan pada paragraf keempat, yaitu paragraf terakhir, berisi tentang alasan mengapa memilih topik ini dan mengapa topik ini penting, dan diakhiri oleh manfaat penelitian secara general dan khusus. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada strategi apa yang diterapkan mahasiswa semester 4 FBA dalam menerjemahkan narasi bahasa Indonesia dalam video konservasi burung Desa Demulih ke dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, bagaimana cara mahasiswa semester 4 FBA menghadapi technical terms yang ditemukan dalam menerjemahkan narasi bahasa Indonesia dalam video konservasi burung di Desa Demulih ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada tujuan penelitian, yaitu menjawab rumusan masalah dari sebelumnya, kurang lebih isinya sama, dan batasan masalahnya yaitu fokus pada strategi-strategi dan cara menghadapi technical terms. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, dalam pendahuluan telah mencakup tentang ulang topik, yaitu seputar penerjemahan, serta strateginya juga pentingnya media video. Dan signifikansi dari penelitian atau dampak tercapai tujuan penelitian ini seperti yang tertuang secara general pada pendahuluan ini, dan juga pada poin 1.5, yaitu manfaat penelitian. Yang kedua, pendahuluan juga telah menyajikan topik secara menarik dan memberikan informasi latar belakang yang cukup terstruktur dan yang tertera pada slide. Pendahuluan juga sudah secara halus dan cermat mengiring pembaca melalui pernyataan yang logis tentang latar belakang, serta mengapa pemilih topik ini yang berakhir pada harapannya yaitu dapat memberikan manfaat. Yang terakhir, rumusan masalah juga tersampaikan dengan jelas dan terfokus pada topik atau judul skripsi dengan penamaan subjek penelitian serta objek yang lebih rinci dari judul. Saya lanjutkan ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada review of related literature, saya ambil dari 2 skripsi dan juga 1 artikel. Yang kedua dilanjutkan dengan konsep, yaitu pengertian penerjemahan, prinsip pengertian penerjemahan dari para ahli tentunya. Setelah itu ditarik kesimpulan pada akhir paragraf. Yang kedua ada proses penerjemahan. Dan yang terakhir ada landasan teori. Yang pertama akan menjelaskan tentang prosedur penerjemahan menggunakan teori Molina dan Albir yang berjumlah 18
dan dilanjutkan dengan pengertian narasi, fungsi narasi, serta jenis narasi. Pada kajian pustaka ini, temuan dan bahan penelitian sebelumnya yaitu diperoleh dari berbagai referensi serta dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini sudah cukup banyak dibahas di berbagai artikel maupun skripsi, sehingga banyak memperoleh bayangan untuk melakukan penelitian saya kali ini. Serta dari apa yang saya dapatkan selama ini sudah sebagian besar berasal dari jurnal maupun lembaga yang dikelola dengan baik. Misalnya salah satunya yaitu artikel ini GET atau Journal of English Education and Teaching. Dan yang kedua, walaupun uraian dalam landasan teori saat ini masih dalam proses perencanaan, tetapi menurut saya sudah mencakup hanya materi atau aspek yang relevan dengan state of the art yang saya teliti. Dan saya lanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data dan juga pengumpulan data. Di sini saya jelaskan step by step. Dari pertama yaitu membaca hasil terjemahan berulang kali. Yang kedua, mengidentifikasi strategi penerjemahan pada setiap kalimat serta apa strategi yang digunakan mahasiswa dalam menerjemahkan technical terms yang ada pada narasi video tersebut. Yang ketiga, mengklarifikasi prosedur penerjemahan berdasarkan teori Molina dan Albir dan menghitung persentase data dalam tabel. Dan terakhir, yaitu menafsirkan bagaimana prosedur penerjemahan diterapkan dalam setiap kalimat, lalu menarikan kesimpulan. Nah, sumber data yang saya gunakan ini diambil dari hasil terjemahan narasi video konservasi burung di Desa Debuli oleh 10 mahasiswa semester 4 FBA Unmas. Saya lanjutkan ke yang terakhir, yaitu ada daftar pustaka. Nah, pengumpulan daftar pustaka dalam penelitian saya ini menggunakan aplikasi Mendeley untuk mempermudah citasi dan penyusunan daftar pustaka secara terformat menggunakan style APA edisi ke-7. Dan juga dalam saat saya menggunakan Mendeley ini, daftar pustaka ini saya menjadi terstruktur dan otomatis juga. Sejauh ini baru ada 6 daftar pustaka yang saya ambil dari pengerjaan saat ini. Terakhir kata, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan paparan saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan penyampaian materi. Terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om.